Shalom dan selamat pagi saudaraku sekalian. Puji syukur kepada Tuhan, pagi ini kita dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita dan berkat Tuhan melimpah. Mari siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup dalam keadaan baik, sehat dan penuh sukacita. Pagi ini kami kembali mau mendengarkan pesan-pesan firman-Mu. Tuhan, buka hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima dan mengerti kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi ini adalah jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudaraku, keadaan hati kita adalah faktor yang penting dapat mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Sebab yang dinilai Tuhan bukanlah rupa atau paras, perawakan, kekuatan, kehebatan, atau kepintaran, melainkan isi hati kita. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jadi jelas sekali, Tuhanlah yang menguji hati. Untuk menggambarkan keadaan hati manusia, Kristus memberikan suatu perumpamaan tentang dua orang yang berbeda di bait Tuhan untuk berdoa, yaitu orang Farisi dan seorang pemungut cukai. Orang Farisi adalah seorang tokoh agama yang tahu kebenaran, mengajar Taurat Tuhan, tetapi hatinya penuh kesombongan dan kemunafikan. Ia merasa bersih dari dosa dan tanpa celah. "Aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu dan memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Karena merasa dirinya suci dan tak bercacat celah, orang Farisi ini merasa tidak lagi memerlukan belas kasihan dan anugerah keselamatan dari Tuhan. Saudaraku, sikap yang bertolak belakang justru ditunjukkan oleh si pemungut cukai yang berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Pengakuan yang jujur disertai dengan kerendahan hati yang ditunjukkan si pemungut cukai telah mengetuk pintu rahmat Tuhan. Pemazmur mengatakan bahwa korban sembelihan kepada Tuhan ialah jiwa yang hancur
hati yang patah dan remuk tidak dipandang hina olehnya. Tuhan berkata, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudaraku, Tuhan membenci hati yang sombong, tapi yang mengasihi orang yang rendah hati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang telah Kau percayakan dalam hidup kami. Ampuni kami apabila seringkali kami tidak jujur dan tidak terbuka di hadapan Tuhan. Ajar kami supaya kami memiliki kerendahan hati, jujur, dan menghargai anugerah Tuhan. Kami bersyukur menjadi orang yang dibenarkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.